Soalnya kemarin tuh PBUB kita buka jalur e-sport loh. Rame nggak itu? Lumayan sih untuk tahun pertama kita sebagai e-sport gitu. Sampai orang tua calon mahasiswa baru itu nelponin kayak, ini beneran mas ada jalur e-sport gitu. Farid. Lama gak ketemu Ras? Iya, barusan ketemu lagi. Emang kita sering ketemu? Ya lumayan juga gak Di sih? mana tuh? Kalau boleh tahu? Kita sering ketemu di studio tuh, tempat latihan anak-anak e-sport. Hah? E-sport? Loh iya, e-sport. Udah jadi UKM loh tahun ini. Iya kah? Loh iya, tahun ini banget loh. Oh iya. Oke. Nah, menurutmu gimana e-sport jadi UKM tahun ini? Sebenarnya kalau misalkan dari pandanganku sendiri ya, di satu sisi memang di luar dalam sisi eksternal mungkin industri emang udah besar, jadi nggak ada salahnya gitu. Semisal memang dalam konteks ini UGM sebagai institusi pendidikan coba ngasih tempat buat mahasiswanya latihan atau berdinamika lah di dunia e-sport gitu. Lewat mungkin kalau ormawe berarti UKM. Kalau udah jadi UKM, emang banyak banget tuh e-sport tuh. Anggotanya tuh emang banyak banget emang. Kalau misalkan lihat dari keseharian kita di studio juga sebenarnya kan juga rame tuh ras lalu lalang. Maksudnya bahkan nggak usah ngomongin industri yang nggak usah ngomongin kompetisi yang besar aja, kompetisi tingkat komunitas di Jogja udah nggak kehitung gitu. Itu baru satu game, belum kita kan punya 4 game ya, ada Valorant, Mobile Legend, Dota 2 yang mungkin sama mungkin PUBG Mobile. Oh, kalau misalnya e-sport gitu, kita tuh kan latihan di studio tuh. Terus tuh kalau misalnya untuk komunitas-komunitasnya tuh gimana? Gimana cara kita nyatuinnya tuh? Kayak dibilangnya tuh buat menyatukannya tuh gimana? Sementara bisa sih, semisal memang ada suatu game yang memang belum kelihatan ada kompetisinya, atau misalkan taruhlah kompetisi bahkan di tingkat komunitasnya pun susah gitu, mungkin bisa UGM e-sport dalam konteks ini UKM bisa coba ngetes market, atau mungkin market dalam internal UGM-nya dulu. Itu gitu sih mungkin Ras, kalau misalkan memang mau nyoba beberapa game yang sekiranya taruhlah kurang peminat atau belum kelihatan komunitasnya. Kalau nggak salah kemarin itu yang di studio lagi pada latihan atau lagi kompetisi ya kemarin itu? PUBG. PUBG ya? Itu kemarin PUBG itu. Hmm, Cuman aku kurang tahu, kayak tadi barusan tadi tuh baru tanding lagi. Tapi kayak masih kurang beruntung Ras kalau yang PUBG Ras. oh nggak apa-apa sih sebenarnya, emang kita kan berproses juga di UKM ini. Ya, tapi kan PUBG kan dulu sempat kita namanya lumayan tuh, yang PMCC tahun 2019. Terus apa aja sih apa namanya game lain kamu pernah denger? Mungkin Valorant, kamu kan aktif di Valorant tuh. Valorant itu kita kemarin menang juara 2 tuh di tingkat regional. Iya. Kompetisi apa itu? Itu kompetisi yang diadain sama Asus. Itu kita menang di turnamen warnet gitu. Nah terus tuh kalau menurutmu sendiri tuh, kita tuh dengan banyaknya piala-piala dan banyaknya menang-menang kayak gitu tuh, apakah bersinggungan nggak sama Universitas Gadjah Mada dengan adanya prestasi kita gitu? Sebenarnya kalau misalkan secara kompetisi ya mungkin aku ngelihatnya, jujur, semisal memang ada individu yang membawa nama UGM, tentu kan pasti itu akan nge-push citra baik UGM, yang mendorong citra baik UGM. Di satu sisi aku ngelihat UGM sebagai institusi pendidikan itu bisa berpartisipasi dalam, ya taruhlah mengembangkan sistem pengetahuan yang baru, karena memang e-sport ini kan cenderung baru kan. Mungkin kita bisa mengkaji e-sport dalam kacamata bisnis. Kita punya fakultas ekonomi bisnis kan di UGM. Mungkin juga bisa psikologi atau mungkin teknik yang mungkin paling dekat secara teknis. Tapi aku setuju sih, soalnya tahun kemarin tuh aku ikut lomba SI Sport dan aku mengkaji dengan kacamata filsafat e-sport itu. Ya bahkan filsafat juga bisa kan kita. Iya, justru lebih, aku kemarin mengkajinya dari etika sih, dari etika, terus kayak permasalahan moral yang ada di e-sport itu bisa dikaji banget, atau bahkan menurutku banyak substansi yang ada di e-sport yang bisa dikaji, kayak misalnya tadi kata kamu dari teknik, dari bisnis gitu bisa dikaji. Dan emang
e-sport itu tahun ini menurutku peaknya sih, lagi peaknya. Tapi kalau boleh tahu tadi kamu bahas apa deh itu deh di papermu tadi? Aku ngebahas permasalahan atlet yang ada di e-sport gitu. Jadi kalau dibilang tuh kayak atlet-atlet e-sport ini gimana ya, kalau misalnya permasalahannya tuh ada di moral mereka. Waduh. Iya. Berarti pantas ya kalau misalkan orang tua tuh ngelarang gitu ya, ngelarang apa namanya anaknya buat main. Berarti memang secara apa ya, secara realnya memang banyak gitu ekses buruk dari budaya e-sport ini sendiri ya berarti ya. Enggak juga sih sebenarnya. Menurutku mereka itu masih kurang tahu atau kurang paham. Tapi di sinilah mungkin aku pengennya kita sebagai UKM e-sport gitu kan. Kita ingin mengeksplor pengetahuan tentang Membuat e-sport. budaya bahkan. Iya, itu jadi kayak orang tua atau bahkan generasi-generasi tua itu jadi paham atau mengerti apa yang sebenarnya e-sport itu ada apa aja selain anak-anak itu punya kompetisi, ikut kompetisi kayak gitu. Sebenarnya kita juga pengennya tuh ngebuat ini siapa sih namanya pengetahuan atau keilmuan baru yang mengatasnamakan e-sport gitu. Tapi ngomong-ngomong itu aku dulu sempet denger, nggak dulu sih kemarin sebenarnya. Kemarin sempet denger, karena aku sempet ngobrol juga sama apa ya, organ induk daerah kalau e-sport itu ESI kan. Itu banyak ternyata misal memang ada anak SMA yang sebenarnya udah mungkin juara nasional bahkan internasional, itu justru orang tuanya kaget lah. Ini kamu bisa masuk kuliah lewat ini gitu. Jujur di tataran itu pun berarti apa ya, memperlihatkan kalau misalkan ya memang mungkin dalam hal ini e-sport mungkin perlu disosialisasikan lagi lebih dalam mungkin, terutama ke mungkin generasi yang lebih atas. Soalnya kemarin itu PBUB kita buka jalur e-sport loh. Rame nggak itu? Lumayan sih untuk tahun pertama kita sebagai e-sport gitu. Sampai orang tua calon mahasiswa baru itu nelponin kayak, ini beneran mas ada jalur e-sport gitu. Jadi kayaknya emang lagi peaknya tahun ini. Bahkan di Universitas Gadjah Mada. Tadi PBUB e-sport berarti ini ya, penerimaannya apakah mungkin sifatnya kayak olahraga lain gitu? Berarti olahraga lain pakai mungkin bip test atau mungkin juga keterampilan. Terus kalau misalkan untuk standar penilaian dia pakai apa kalau misalkan e-sport kemarin, Ras? Kemarin itu kita makanya tes keterampilan yang basic game gitu. Nah terus juga tapi kalau misalnya kita ngomongin basic game itu ya semua orang tuh kan bisa. Tapi nah di e-sport sendiri tuh kita juga ngelakuin adanya tuh tes apa ya namanya, refleks atau ya tes kesehatan yang e-sport lah gitu. Kayak tes refleks gitu. Itu pakai apa? Itu kita pakai bola kasti. Oh yang mirip F1 itu ya? Nah iya kayak gitu Red. Yang gini. Ya kayak gitu kayak gitu. Oh. Ya. Tapi ngomongin ini ya, maksudnya ngomongin pendaftar kemarin, kira-kira ada persentase gitu nggak? Maksudnya yang mana berapa persen semisal memang laki-laki atau berapa persen perempuan, itu lebih besar yang mana kira-kira, Ras? Terus menurutmu dari kamu sendiri nih, apakah mungkin kamu pandangan tersendiri soal ya taruhlah gender spasial lah dalam e-sport gitu? Kemarin pas PBB itu kebetulan laki-laki semua. Nah aku sebenarnya apa ya, maksudnya kayak aku pengennya tuh ada ceweknya juga gitu. Kayak e-sport itu bukan olahraga yang manly banget atau bahkan yang patriarkalistik gitu kalau kata orang-orang gitu ya. Gitu-gitu kayak ya kenapa ya kalau misalnya e-sport itu selalu diidentikan dengan laki-laki atau macho gitu. Dan sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Kita sama-sama main game, kita sama-sama berpikir yang sama gitu. Tapi mereka tetap mengelompokkan kita tuh berbeda-beda. Kayak laki-laki pasti jago main game, pasti jadi atlet, pasti jadi apa. Padahal kemarin pas SEA Games itu tim Mobile Legends-nya perempuan itu menang. Juara 1, dapat emas. Ngomong itu, kenapa menurutmu juga kompetisi apa ya? Kenapa menurut kompetisi e-sport sendiri juga dipisahin gitu? Mungkin kalau misalkan Valorant pernah dengar mungkin game changer, itu kan berarti yang skenario buat perempuan. Kenapa menurutmu tetap bahkan di kompetisi yang tier 1 pun juga dipisah? Itu sebenarnya aku masih belum tahu. Maksudnya kenapa bahkan publisher sendiri atau developer sendiri tuh memisahkan hal kayak gitu. Nah menurutku ketika kita bermain game itu padahal ya kita sama-sama bermain kayak aku ngomong tadi gitu.
tapi Menurut lu sendiri gimana? kurang lebih sepakat sih, kurang lebih sepakat. Cuman mungkin ini ya, mungkin gara-gara mungkin citranya memang e-sport masih kebawa mungkin olahraga gitu, dan ya mungkin budaya lagi-lagi, mungkin kalau boleh minjem apa ya, beberapa terma social science ya, kita masih ngeliat kerangka pakai kerangka patriarkalistik mungkin. Bener dari katamu, maksud saya mungkin bisa jadi memang satu sisi mungkin UGM bisa memanfaatkan momentum untuk kemudian masuk ke industrinya, satu sisi mungkin UGM juga bisa memberikan perspektif keilmuan gitu untuk melihat e-sport sebagai suatu permasalahan ilmu gitu. Aku melihatnya gitu sih. Jadi mungkin itulah kenapa mungkin dari awal kita tanya kenapa kita jadi UKM. Bener sih. Tapi kalau misalnya ngebahas soal genre kayak gitu, game sport tuh sebenarnya pengen ngerubah stigma kayak gitu juga. Nah kayak di tim Ambisius Mobile nih, Legends, ambisius. ya lumayan lah mungkin daripada kita kayak apa ya keblok sama stigma yang sama berulang-ulang kali bertahun-tahun lamanya kayak gitu. Kayak tim Mobile Legends kita sekarang tuh ada yang perempuan yang lumayan Dan jago jago. juga. Iya. Valorant nggak mau dikembangin, Ras? Valorant tuh kebetulan peminatnya yang perempuan tuh agak kurang ya. Soalnya kemarin coba tes ombak juga kan di pendaftaran tapi lumayan loh coachnya Valorant tuh perempuan. Siapa tuh kalau boleh tahu tuh? Nickname aja nickname. Namanya Yuna, nickname-nya itu. Yuna. Menurutmu di studio itu apakah atlet perempuan sering main juga di studio? Justru aku ngeliat, justru yang lebih sering main di studio bukannya memang yang perempuan yang menggunakan device ya maksudnya. Tapi mungkin ini ya maksudnya kalau dalam hal itu mungkin tetap mungkin imbang kali. Tapi Kan, ada nggak? kan toh juga tim kita juga sebenarnya sebarannya imbang antara tim perempuan sama laki-lakinya. Ya mungkin inilah tergantung gamenya apa dulu mungkin. Ada nggak kemungkinan kalau misalnya kayak tapi yang aku lihat sendiri kita di studio gitu, tim Mobile Legends yang perempuan tuh jarang ke studio. Apa mungkin menurutmu mereka takut atau gimana atau kayak mereka takut salah main terus dikatain cupu atau gimana gitu? Kalau satu banyak faktor sih. Satu mungkin apa ya, komunikasi atau mungkin penjaringan komunitas kita yang mungkin bisa dievaluasi lah katakanlah, atau mungkin memang banyak faktor karena kita juga masih mahasiswa kan. Apakah memang itu mereka masih punya kegiatan lain, mungkin masih kuliah dan lain, mungkin juga masih ngikutin ormawa yang lain, banyak faktor Ras, menurutku Ras. Kalau misalnya kita ngomongin e-sport gitu, itu tuh ada nggak dampaknya buat masyarakat luas atau bahkan ke generasi-generasi selanjutnya? Ataukah e-sport itu sustain gitu? Oke, ini kan berarti ngomongin e-sport dalam konteks industri dan olahraga atau entertainment lah ya, dunia entertainment. Tentu mungkin kalau pandanganku aku melihat justru mungkin satu untuk masyarakat luas secara praktis ya taruhlah pasar lapangan kerja makin besar, itu satu, nggak terlalu saturated lah berbagai sektornya. Yang kedua mungkin tadi aku selalu nge-highlight soal bagaimana e-sport bisa dipandang sebagai satu persoalan dalam sudut pandang keilmuan, berbagai keilmuan atau mungkin pendekatan multidisipliner itu juga bisa. Jadi kurasa semisal memang kurasa keputusan yang tepat semisal UGM membuat e-sport sebagai salah satu UKM gitu. Tapi bersyukur ya anak-anak e-sport sekarang udah difasilitasi jadi UKM gitu. Alhamdulillah. Minum dulu. Tapi Ras, tadi kan kita udah ngomongin industri yang udah besar gitu. Kamu sendiri tuh ngeliat nggak e-sport tuh sebagai potensi jenjang karirmu sendiri? Potensi banget menurutku. Tapi mungkin aku lebih pengennya apa ya maksudnya mengekspor e-sport dan menyebarkan e-sport itu kayak buat masyarakat luas itu kan nggak semua orang ngerti e-sport lah istilahnya. Tapi aku pengennya aku menjadi bagian dari orang-orang yang bisa nyebarin e-sport itu seperti apa dan masyarakat luas itu jadi kayak ke enlightenment gitu. Kayak e-sport itu apa dan mereka ngerti kalau misalnya anak mereka tuh bisa jadi orang juga gitu. Ya jadi memang sebenarnya
ya betul sih, e-sport juga kan nggak cuma atlet, terus nggak cuma kompetisi. Sebenarnya di balik apa ya, di balik proses kompetisi kan ada semacam orang-orang atau aktor-aktor yang kemudian juga bersinggungan dengan yang lain. Kurasa juga apa namanya, nggak cuman lah, maksudnya banyak posisi yang mungkin bisa teman-teman ambil gitu kan, atau kita berdua ambil lah, taruhlah gitu. Oke. Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga sepakat, maksudnya e-sport ini suatu industri yang mungkin baru, dunia yang cukup baru, kemudian mungkin beberapa hal juga masih bisa disesuaikan karena memang apa ya, masih masih kosong lah, ibaratnya masih kosong. Di Indonesia pun juga apa ya, masih perlu banyak berbenah juga dalam sisi mungkin taruhlah tata kelolanya, atau mungkin sifatnya organisasi induknya itu mungkin masih bisa banyak pos yang bisa di ambil atau mungkin dibenahi gitu. Kalau pandanganku sih, Ras. Oke. Semoga sukses. Semoga sukses di e-sport. Semoga sukses, Laras. Semoga sukses Farid. Amin. Amin.